Nah, ini juga peringatan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai ilmu tambahan buat kita semua. Pak Presiden, seluruh anggota Dewan, Bapak-bapak di Polri, di TNI, ya, dan seluruh rakyat Indonesia, dengarkan baik-baik. Kalau Bapak macam marah-marah, tak senang dengan khilafah Islamnya, senang gak senang, ini pasti akan terwujud. Dan ini perlu saya sampaikan, mumpung saya masih ada di sini. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa wahai bapak dan ibu yang kami muliakan, tolong katakan kepada bapak-bapak kita yang terhormat itu, kalau memang mereka berhak mendapatkan kehormatan, sampaikan pada mereka semua. Semoga di antara kita ada yang punya kenalan baik. Kajian ini dengarkan pada mereka. Semoga mereka mau. Bill Gates, orang terkaya nomor 2 dunia, telah memprediksi bahwa 2018 kemarin, 2019 dan seterusnya, dunia mengarah kepada kehancuran ekonomi global yang berakhir kepada tidak ada lagi nilai mata uang kertas ini, Pak. Tidak ada lagi nilai mata uang kertas. Dan Rasulullah telah menyampaikan, nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan dinar dan dirham. Kalian semua akan kembali menggunakan emas dan perak, sementara uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan menjadi kertas-kertas yang tidak berguna, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian bagaikan dedaunan menguning yang berguguran dari batang pohon, nggak ada nilainya. Jadi saya dengan hakul yakin, sangat yakin sekali, takkan sempat berjaya elektronik money itu. Money itu takkan sempat berjaya. Bitcoin dan sejenisnya takkan sampai menguasai ekonomi dunia, takkan. Sebab apa? Di masa masih berjaya uang kertas ini akan berakhir, Pak. Kita semua akan kembali kepada emas dan perak. Maka merugi Bapak Ibu, menyesal Bapak Ibu yang punya tabungan dan tidak segera dijadikan emas. Tiongkok, berita televisi mereka, berita-berita mereka hari ini warganya rame-rame beli emas. Hong Kong, semuanya tarik dana mereka yang ada disimpan di mana-mana, mereka beli emas. Cina, Rusia, Amerika, mereka berlomba-lomba mengumpulkan emas. Negara-negara besar berlomba-lomba memperbanyak emas. Mereka tahu uang palsu yang selama ini mereka ciptakan akan berakhir, akan selesai. Maka kita semua jangan tertipu dengan uang palsu yang ada ini. Kembalilah, persiapkan diri kita, selamatkan harta kita dengan cara belilah emas. Oleh karena itu, ini bencana-bencana besar, kemarau, gempa-gempa, ya, gunung-gunung meletus, kelaparan, tsunami, banjir di mana-mana, kehancuran. Tsunami, ya, banjir itu bukan lagi karena hujan, longsor bukan karena ini, tapi gempa-gempa, ya, datangnya hantaman meteor ini akan menimbulkan tsunami di mana-mana. Nah, di sini kita akan menyaksikan perang-perang besar di seluruh dunia. Ini mungkin disebut dengan perang dunia ketiga, perang dunia ketiga. Di sini kita Bapak Ibu, sebelum meteor, Bapak Ibu akan menyaksikan terlebih dahulu, insya Allah Ta'ala, Baitul Maqdis akan dibebaskan. Oleh siapa? Oleh mujahid-mujahid Allah yang terbaik di muka bumi ini. Kalau begitu, maka hadis sahih Imam Muslim akan terjadi, bahwa, hai Ibnu Hawalah, dengarkan nanti, di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, Baitul Maqdis akan kembali dibebaskan, lalu dikumandangkanlah berdirinya khilafah Islamiyah di sana. Nah, ini juga peringatan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai ilmu tambahan buat kita semua. Pak Presiden, seluruh anggota Dewan, Bapak-bapak di Polri, di TNI, ya, dan seluruh rakyat Indonesia, dengarkan baik-baik. Janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 bahwa ini pasti akan terjadi, khilafah Islamiyah, dan memimpin 100% dunia. Ta'ummul arda, kata Rasulullah, seluruh bumi. Kalau sebelumnya bumi hanya 2/3 saja dipimpin Islam, nanti di fase kelima total 100% Islam memimpin seluruh dunia. Ini janjinya dalam Al-Quran. Kalau Bapak macam marah-marah, tak senang dengan khilafah Islamnya, senang gak senang, ini pasti akan terwujud. Dan ini perlu saya sampaikan, mumpung saya masih ada di sini. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa wahai bapak dan ibu yang kami muliakan, tolong katakan kepada bapak-bapak kita yang terhormat itu, kalau memang mereka berhak mendapatkan kehormatan, sampaikan pada mereka semua. Semoga di antara kita ada yang punya kenalan baik. Kajian ini dengarkan pada mereka. Semoga mereka mau mendengar bahwa fase kelima pasti terjadi. Dalilnya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55. Kalau begitu pasti terjadi. Yang kedua, dalam hadis ini, hadis sahih, ternyata fase kelima adalah fase di mana Islam memimpin seluruh dunia. Dan Masya Allah,
hasil pertemuan yang diperkarsai oleh NIC di New York. 15 intelijen dari 15 negara terkuat dunia telah melakukan pembicaraan rahasia untuk menentukan siapa akan memimpin bumi ke depan di atas tahun 2020. Kesimpulannya, hampir 90% sepakat yang akan kembali memimpin dunia di atas tahun 2020 nanti adalah khilafah Islamiyah. Awal-awal yang mereka kaji Amerika, ternyata rontok. Amerika tak mungkin kuasa lagi memimpin dunia. Lalu Cina, mereka bahas Cina juga rontok. Mereka bahas yang ketiga dan juga rontok. Yang keempat, ketika mereka bedah yang keempat, maka akhirnya CIA yang mengumumkan di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, bahwa yang akan memimpin dunia nanti khilafah Islamiyah di atas tahun 2020 kembali ke tangan khilafah Islamiyah. KGB Rusia menyatakan masih di New York Times bahwa puncak jaya-jayanya Islam memimpin dunia nanti dalam wujud khilafah Islamiyah di tahun 2025. Ini mereka umumkan di tahun 2012. Jadi mereka pun punya kajian, Pak. Tentang masalah khilafah Islamiyah ini sudah kajian dunia. Kenapa Indonesia baru sekarangnya kayaknya kebakaran jenggot begitu ya? Panas nggak karu-karuan. Anda senang nggak senang, Anda terima nggak terima, Anda suka nggak suka, ini pasti terjadi. Ibaratnya malam, Pak ya. Ini malam ini, fase keempat ini. Kalau malam itu ada ujungnya, tidak. Pasti matahari terbit, tidak. Pasti matahari terbit. Kalau matahari terbit, walaupun vampir dan Dracula, pencinta kegelapan, tak suka matahari terbit, matahari tetap akan terbit. Betul? Jadi yang suka mengambil keuntungan dan kegelapan yang gelap ini hanyalah penjahat-penjahat, Pak. Jangan heran-heran kalau sekarang ini Islam dan kaum muslimin di mana-mana ditekan, dizalimi. Siapa yang menekan dan menzalimi dan menyakiti umat Islam, memerang Islam, itu jelas kelasnya kelas vampir. Kelasnya adalah kelas Dracula. Kelasnya adalah kelas garong-garong, maling-maling, penjahat-penjahat yang memang gentayangannya di malam hari. Fase keempat ini fase malam hari, dan malam akan berakhir. Fajar pasti akan terbit, dan terbitnya fajar itu ada dua, fajar kadhib dan fajar shadiq. Ngerti tentang fajar kadhib, fajar shadiq kan? Fajar kadhib seolah-olah ada kebangkitan, ternyata itu kebangkitan semu. Hanya baru membuat sadar dan terjaga orang-orang beriman. Ternyata waktu subuh belum masuk. Itu fajar kadhib. Di zaman Nabi yang mengumandangkan azan di fajar kadhib itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum yang azan, berarti waktu subuh belum masuk. Tapi bagi orang yang mau tahajud, itulah kesempatan terakhir. Bagi orang yang mau witir, bagi orang yang mau sahur, mau baca Quran, mau berdoa, itulah kesempatan terakhir, penghujung banget dari sepertiga malam terakhir. Nanti ketika Bilal yang azan baru fajar shadiq namanya. Fajar shadiq menuju sholat yang benar. Memang orang beriman sudah wajib bangun untuk diimami oleh seorang imam sholat di masjid. Maka imam kita nanti di fajar shadiq adalah Imam Mahdi. Sekarang kita masih di masa-masa fajar kadhib ya. Sekarang kita sudah bangkit, Pak. Di Mesir fajar kadhibnya ketika Mursi jadi presiden. Wah, euforia kemenangan dan kekuatan Islam itu kayaknya nampak ya. Itu di Mesir. Kalau di Saudi fajar kadhibnya adalah Raja Salman naik jadi Raja Arab Saudi. Coba lihat manuver-manuver Raja Salman, membuat kita merasa berharap. Kalau di Turki fajar shadiqnya adalah Erdogan. Tapi maaf, hari-hari ini, akhir-akhir ini saya agak sedikit curiga dengan Erdogan, minta maaf ya. Kenapa demikian? Erdogan sudah begitu dekat hari ini dengan Syiah Iran dan Israel. Ada apa? Saya nggak ngerti. Apakah ini adalah fajar kadhib? Iya betul, fajar kadhib. Kalau di Mesir fajar kadhibnya adalah Mursi naik lalu dikudeta oleh Sisi. Ketika itu fitnah dua hema yang membelah umat menjadi mukmin dan munafik. Kan sebelum Dajjal keluar, mukmin dan munafik ya bermunculan di fase keempat ini. Kalau di Saudi setelah Muhammad bin Salman mengambil alih tampuk kekuasaan dari tangan ayahnya ke tangannya, maka sejak itu fajar kadhib sudah diisi oleh terbelahnya antara orang mukmin menjadi orang munafik.